Halo anak bioskop. Hai anak bioskop. Sekarang aku lagi sama Adina Wirasti, saya berperan sebagai Ranika di film Bila Esok Ibu Tiada. Saya Christine Hakim berperan sebagai Ibu Rahmi. Saya Fedi Nuril berperan sebagai Rangga. dan Saya Nurul Dato berperan sebagai Esti. Oke, kita move to question ya teman-teman semuanya. Oke. Aku kan udah lihat trailernya nih, itu aku ngerasa sedih banget sih lihat dari trailernya aja ya. Nah, tanpa nge-spoiler, film ini tuh sebenarnya ceritanya tentang apa sih? Boleh di-spill dikit gak sih? Boleh Ceritanya tentang seorang ibu setelah meninggal suaminya yang diperankan oleh Om Islam Praharjo, Oke. menjadi single parent dan berusaha menjaga kerukunan anak-anaknya, 4 anaknya, Sayang. karena semenjak ayahnya meninggal, hubungan mereka merenggang, mereka jadi sering berantem, dan Ibu Rahmi berjuang untuk menjaga kerukunan anak-anak. Ibu Rahmi diperankan oleh Ibu Christine Hakim. Oke, terus lanjut nih soal peran ya. Boleh dong ceritain tentang peran kalian masing-masing tuh apa sih karakter yang kalian perankan gitu? Wirasti. Saya berperan sebagai Ranika. Ranika itu adalah anak sulungnya Ibu Rahmi dan Pak Haryo, yang adalah the legendary Indonesian couple di sinema Indonesia, kalau aku boleh bicara. Sebelumnya mungkin sebelum jawab ini, I just want to express my gratitude that it's actually been a dream came true. Bisa jadi anaknya ibu sama mama, gila loh. Wah, sebagai anak perfilman Indonesia gitu, kayak kita tuh pengen banget jadi anaknya Ibu Christine Hakim sama Pak Slamet Raharjo gitu. Akhirnya kejadian sekarang, so I'm so grateful and thank you so much. Dan menjadi keluarga heboh ya. Dan menjadi keluarga heboh. Keluarga heboh ya. Keluarga drama. Drama. Ranika adalah anak sulung yang bisa dibilang cukup intens gitu, baik dari intention maupun behaviornya, yang sedikit banyak sebenarnya bisa dibilang horor untuk adik-adiknya. Walaupun maksudnya baik, tapi kadang-kadang caranya tuh seringkali caranya agak salah gitu, karena sebenarnya dia sudah sadar ya, Bossy. tentu dong. Bossy. Karena sebenarnya Girl boss. mungkin isi kepalanya udah kepenuhan gitu. Dan dia tidak punya support system untuk mengurai apa yang ada di kepalanya atau apa yang harus dia lakukan untuk kelangsungan hidup, bukan hanya dia tapi justru kelangsungan hidup ibunya dan adik-adiknya yang adalah keluarga Ibu Rahmi dan Pak Haryo ini. Ada perjalanan yang menarik yang harus Ranika hadapi, yang kita harus tonton di filmnya sih, pasti saya yakin banget masing-masing orang punya hubungan yang dekat, batin yang dekat dengan cerita ini. Betul. Jadi journey sendiri gitu untuk duduk di sinema, lalu yang gue ternyata bisa relate sama Ranika, gue ternyata bisa relate sama Rangga, atau ibunya mungkin aduh ini yang selama ini ibu rasain kok anak-anak nggak pernah bisa lihat tapi ada filmnya, gitu. Jadi Masing-masing karakter ya. Masing-masing karakter gitu. Jadi sedikit banyak Ranika ini adalah kakak pertama yang kalau pendeknya horor ke adik-adiknya, tapi maksudnya baik gitu sebetulnya. Terima kasih Kak Bu Christine. Ibu, perjuangan seorang single mother yang harus bukan lagi membesarkan ya, karena anaknya semua sebetulnya sudah mandiri lah boleh dikatakan ya, akan tetapi bagaimana tetap menyatukan keluarga, menjaga keharmonisan keluarga, karena itulah yang selama masih ada figur bapak misalnya atau suaminya ini, bapaklah yang sebetulnya menyatukan. Jadi itu semacam seperti legacy atau amanat yang diberikan dari suami kepada istrinya ini dan ibunya. Dan di satu pihak tentunya amat sangat tidak mudah, ada gap generation gitu ya, apalagi terutama sama anak yang paling kecil, Gen Z gitu ya, Gen Z ini gitu ya, yang Gen Z sama Gen Z, Gen Z, Gen Z, syuting bobo Gen Z. Jadi pasti tidak mudah
ya, untuk menjadi orang tua di zaman yang seperti sekarang ini, gitu ya. Nah, mudah-mudahan seperti yang tadi dikatakan oleh Asti bahwa memang yang diharapkan bahwa film ini sebetulnya banyak sekali, dan ini kejadian sehari-hari yang ada di dalam sebuah keluarga, dinamika kehidupan sebuah keluarga, keseharian yang tetap dengan perbedaan yang ada, tapi tetap harus punya support system yang kuat. Dari sinilah yang tidak mudah buat ibu, gitu ya, bagaimana menjaga keharmonisan. Jaga keharmonisan keluarga itu. Ya. Terima kasih Bu. Kalau saya berperan sebagai Rangga, anak kedua dari 4 bersaudara ini. Laki-laki satu-satunya, sudah menikah. Dia ini musisi yang masih meniti karir, belum sukses. Dia punya kepribadian yang kurang percaya diri. Seperti ibunya. Dan merasa masih bingung bagaimana menjadi laki-laki untuk menggantikan posisi ayah yang meninggal, dan cukup dituntut atas ketegasan laki-laki itu dari ibunya, dari kakaknya, dari adik-adiknya, di mana yang selalu membuat dia sering bertengkar sama Ranika. Ranika tuh menuntut Rangga tuh untuk lebih tegas, lebih semangat, lebih percaya diri, sedangkan Rangga merasa dia terus berusaha, tapi memang gampang down. Karena ketidakpercaya dirinya itu, dan Ranika nggak mau melihat down ini kelamaan, karena ingat, kamu yang sudah nikah, kamu tanggung jawabmu ada ke orang tua, ke keluarga, ke adik-adik, dan ke istri gitu. Lebih ada tanggung jawab lebih. Ya. Dan buat gue pribadi berharap film ini itu buat yang nonton nanti, kakak adik itu kan seperti dianggap otomatis ya harus saling menyayangi, mencintai karena darah dagingnya. Nggak pernah ada evaluasi hubungan kakak adik kita ini baik-baik aja nggak sih? Dan yang sehat gimana tuh? Dan yang sehat seperti apa tuh menurut gue cukup clueless. Kita cuma dibilangin, kamu kan kakaknya, kamu harus sayang, kamu adiknya, kamu harus ngalah. Nah itu nggak pernah benar-benar diajarkan dengan tepat lah. Nah, bahwa hubungan kakak adik pun perlu diperjuangkan supaya harmonis. Jangan sekedar karena saya paling tua kamu harus dengerin. Betul. Harus ada komunikasi yang terbuka, kejujuran. Dan mudah-mudahan setelah nonton ini hubungan kakak adik yang tadinya merenggang jadi terbuka untuk mau duduk bareng, diskusi, terbuka, jujur. Dan ingat kalau memang hubungan kakak adik itu ya sepenting itu juga, dan perlu effort yang lebih juga supaya harmonis. Betul sekali. Itu dia ya, kakak adik di luar sana ya khususnya. Apalagi yang 7 bersaudara, 8 bersaudara, nggak kebayang ya. Yang 15 bersaudara itu. Tapi itu yang menarik dari film ini sih, kalau menurut aku. Nanti kita bahas itu. Gitu nanggung. Kan belum segmennya. Oke, gimana? Tante Esti. Tante Esti. Saya di sini berperan sebagai Esti, sahabatnya Ibu, yang selalu nemenin Ibu di antara kesibukan saya yang sibuk, tapi saya selalu ada waktu untuk Ibu, dan yang selalu juga mengingatkan anak-anaknya, nih loh ada, jangan lupa loh ini Ibu, jangan lupa ini Ibu gitu. Di sini saya bersyukur banget juga seperti Asti kalau saya tuh bisa bermain bersama Mas Christine, sama Fedi, sama Mas Slamet, sama semuanya deh pokoknya yang di film ini. Nggak pernah terbayangkan dan nggak pernah, ini mimpi saya bisa bermain bersama kaliber sinema di Indonesia. Dan di film ini betul-betul tadi Fedi juga udah bilang, nilai moral untuk persaudaraan, untuk selalu kita sayang sama saudara. Saya bersaudara 6 orang. 6 orang. Ini filmnya kena banget sih sama saya. 6 orang, kita semua sibuk, banyak nggak ada waktu, banyak nanti gitu kalau untuk Ibu. Nah, sama ya gitu, karena yang besar paling kecil, jadi selalu yang besar selalu yang kecil. Kamu anak yang paling kecil. Nah itu di sini banyak sekali pastinya kan. Karena kita semua udah dewasa, jadi banyak sekali bentrok-bentrokan yang ada. Nah, disinilah nanti ada scene yang bener-bener bikin lelah banget gitu di saat, ya aku aja merinding gitu.
Di saat waktu kekerasan itu akhirnya lumer dan akhirnya menjadi sebuah sentuhan kasih sayang dari air mata. Makanya harus yang sini. Yang mana sih Mbak ini? Kita aja. Yang mana sih? Penasaran kan? Oke, kita move to question. Ada nggak sih adegan di film ini yang relate banget nih sama pengalaman kalian masing-masing? Dari boleh bilang? Kalau aku sih relate banget. Oke. Satu hal kan ini kan di sini kan ibu yang ditinggal sama suaminya, Yep. yang menyatukan anaknya. Itu relate banget ya, kena banget di gue. Nah, terus udah gitu kakak yang banyak berenam, pada sibuk semua dan alhamdulillah saya masih punya ibu yang umurnya 88 tahun yang juga harus kita banyak waktu ya untuk Betul. mami gitu. Tapi inilah karena kesibukan nanti ya men. Ya kamu deh. Nah itulah yang membuat jadinya mengingatkan kita di film ini bahwa rayakan selagi ada. Betul. Itu adalah selagi kita masih punya ibu, rayakan terus Betul. ada waktu untuk ibu karena kalau udah nggak ada, wah menyesalnya nggak ada bisa-bisa. Betul bang. Itu sih ya ini film relate banget sama aku dari mulai jadi ibunya jadi anaknya juga, jadi kena banget sih di aku. Betul. Dan pastinya banyak di luar sana juga relate dengan Betul. mudah-mudahan menjadi pemicu sebuah kebaikan. Itu dia, rayakan selagi ada ya anak bioskop nih ya. Betul. Iya. Kalau Mas Fedi? Yang relate itu di saat ini ya, lagi seneng karena kemungkinan akan ada pekerjaan atau proyek baru, tapi ternyata nggak seperti yang diharapin. Tapi bagaimana seorang ibu nanya, kamu kenapa? Bisa lihat lah, mau ditutupin kayak gimana kecewanya, sedihnya tuh ibu tuh tahu gitu. Bisa ngelihat lah ya. Bisa ngelihat, ikatan batinnya kan sekuat itu ya. Bisa ngelihat dan nanya, kamu kenapa? Ayo cerita. Ya itu sih bagian yang cukup relate ya, karena kan emang anak laki-laki cenderung lebih dekat ke ibu. Betul. Jadi part itu sih yang relate. Oke, kalau Bu Kristi? Ya. Gimana? Ada hal yang relate-nya kah dari film ini? Sangat, gitu. Walaupun dalam kehidupan nyata ibu nggak punya anak biologis, ya. Tapi ya kalau dikatakan bahwa acting itu pura-pura, enggak, ya. Kalau yang pura-pura pasti akan terasa di penonton, nggak akan sampai ke penonton. Betul. Apa yang harus kita transformasikan ya, perasaan karakter itu. Jadi, apalagi dengan film family seperti ini gitu ya, film keluarga gitu ya, di mana amat sangat penting sekali membangun chemistry Betul. semua pemain gitu ya. Dan kebetulan dari metode yang ditawarkan oleh Mas Rudi sebagai director kepada kami itu secara nggak langsung ataupun langsung juga udah membangun chemistry kita masing-masing. Seperti misal perasaan saya sama semua ya, ibu itu kan pasti katanya harus adil. Betul. Ya, yang ada itu jadi selalu harus mengasihi semuanya. Yang mungkin membedakan adalah karena ini mereka juga mempunyai karakternya masing-masing gitu ya, kehidupan jalan hidupnya sendiri yang sudah digariskan. Jadi yang ada adalah bagaimana ibu berusaha untuk memahami jalan pikir dari masing-masing anak, sehingga ya ibu ini mempunyai treatment kepada anak-anak yang berbeda, menghadapi anak-anak yang berbeda, ya. Nah ini juga menjadi satu pembelajaran bagi itu. Bayangkan, memang ibu sering sekali sudah memerankan jadi seorang ibu, ya. Ada berapa miliar ibu di dalam kehidupan alam semesta ini, ya. Tapi ya semua berbeda. Semua berbeda. Ya, disitulah luar biasanya Tuhan yang Maha Pencipta ya, menciptakan skenario buat hamba-hambanya dengan karakter yang berbeda, dengan jalan cerita yang berbeda. Nah inilah yang harus saya gali, ini ibu seperti apa? Jujur aja belum pernah saya memerankan tokoh ibu seperti yang di sini, yang tidak berdaya. Lebih sering ibu memerankan ibu yang very powerful gitu, yang menjadi pelindung. Ini enggak, ibu yang udah bingung gitu ya, lihat anak-anaknya semuanya bertengkar sampai, nah ini juga ya, pada akhirnya pembelajaran yang paling berharga dari film ini juga adalah the power of love.
Ya, Betul. segala sesuatu kalau diselesaikan dengan cinta dan kekuatan cinta dan kasih, insya Allah penyelesaiannya pun tidak akan menjadi sebuah konflik ataupun dalam range yang lebih luas terjadi perang. Betul. Itu. Nah, dunia sedang membutuhkan cinta kasih. Betul. Itu Dunia sedang membutuhkan cinta Cinta kasih. kasih. Iya. Kalau Kak, Sebenarnya kalau ada satu adegan apa yang paling relate, kayaknya I'm gonna leave it to the audience to pick one out. Karena kayaknya kalau datangnya dari kami lagi ya, kami udah main, udah proses, sudah syuting, udah apa segala macam. This is your time to choose, pick and choose mana adegan atau mana dinamika keluarga yang paling relate sama kalian sendiri. Yang mau aku highlight dari film ini adalah film ini sangat menarik karena dari 6 orang anggota keluarga yang ada di rumah tangga Bapak Haryo dan Ibu Rahmi ini praktis ada 3 generasi yang harus disinkronize dengan sesuatu benang merahnya yang tadi seperti Fedi bilang, kita tuh jadi keluarga, yes emang darah daging gitu, tapi we have to work. We actually Human have to work. relation-nya tetap harus diperjuangkan atau dan saling belajar bekerja, gitu kan. saling belajar Karena kan sama lain. maksudnya bapak ibu generasinya beda sama dalam keluarga ini ya. Bapak ibu generasinya beda sama Rani Karangga yang cukup dekat gitu. Terus Rania Hening generasinya beda sama Rani Karangga juga, apalagi sama bapak ibu. gitu. Jadi kan Lebih jauh lagi. jadi memang generation gap-nya tuh cukup menjadi konflik yang menarik untuk ditonton, dan semoga sih bisa menginspirasi supaya teman-teman juga bisa punya solusi gitu, gimana caranya komunikasi gitu. Karena sebenarnya kalau menurut aku yang keluarga ini lupa bahwa ketika kita berkomunikasi dengan keluarganya, mereka lupa untuk penasaran gitu. Ini sebenarnya penasaran loh, dengan empati yang besar. Ketika kita penasaran, Bu, hari ini ngapain aja? sekecil itu ya dari Ibu hari ini bersihin rumah. Loh, Ibu udah makan belum? Oh iya, lupa. Iya. Itu bisa mendekatkan kita sebenarnya sebagai dua individu yang beda gitu. Dan jadi sebenarnya relatability-nya film ini tuh sangat luas gitu. Dan aku pribadi sih menjadi aktor supaya bisa berbagi ya gitu. Dan ketika ini bisa dibagi dengan penonton film Indonesia, aku sih sangat senang banget gitu. Jadi memang Mas Rudi di sini sangat brilliant dalam membungkus berbagai macam konflik gitu. Karena kalau film punya konflik yang nggak jadi film kan pasti. Dan konflik-konflik ini tuh kecil-kecil di sana sini, tapi lalu dirangkai dan dirajut dengan apik gitu. Ya. Dan mungkin Ibu bisa sedikit tambahkan juga gitu, relate pasti, insya Allah ya pasti kalau Ibu bilang ini akan relate dengan tentunya seperti yang tadi Asti bilang juga, masing-masing relate dengan siapa gitu ya. Nah kalau Ibu justru, karena Ibu dalam kehidupan tidak punya anak biologis gitu ya, jadi ini justru sebagai cermin buat Ibu sebagai anak, bagaimana melihat figur Ibu dalam kehidupan Ibu sehari, dan jadi untuk bisa lebih memahami sebelah apa yang dirasakan oleh si Ibu kalau dia rindu, kalau dia lihat anak bertengkar gitu, karena pasti ada dinamika kehidupan dalam sebuah keluarga itu ya. Yang terpenting adalah juga masing-masing anggota keluarga itu harus memahaminya perannya masing-masing. Ada anak tertua, anak kedua, walaupun anak kedua dalam film ini yang dianggap juga yang paling tidak punya kepercayaan diri, kelihatannya seperti itu, terjepit atau apa gitu ya. Tapi pasti ada yang juga diamanatkan atau ditugaskan menjadi penyeimbang. Ya. Nah, dalam hal ini mungkin kebetulan cerita ini untuk ibunya yang menjadi penyeimbang. Gitu ya. Yang tadinya adalah figur bapak. Nah, bapak nggak ada, harus ada yang menggantikan. Tapi ini bukan karena juga hanya peran orang tua atau tanggung jawab orang tua, tapi semua keluarga bertanggung jawab dalam kehidupan sehari. Kadang-kadang
saya sebagai anak anak ke-6 dari 7 bersaudara, ada saat-saat di mana saya merasa, oh saya harus menjadi penyeimbang nih, gitu ya. Padahal gue bukan anak paling tua ya, gitu ya. Padahal gitu kan. Nah ini yang juga pembelajaran yang bisa kita petik dari film ini, gitu ya. Dan mudah-mudahan penonton pun bisa menangkap, gitu ya. Nilai-nilai yang memang kita mau sampaikan kepada penonton. Amin. Ya, amin. Oke, last question teman-teman semuanya. Kalau kalian mau ngasih satu nasihat kepada anak muda nih yang masih punya ibu, apa yang mau kalian kasih nasihat nih ke anak-anak bioskop luar sana? Waduh. Sehat ya. Iya. Ya. Dari siapa dulu nih? Boleh dari Kak. Dari gue deh. Ya. Gue yang paling kecil Ya, sekarang. paling tua. Yang paling muda. Sebenarnya mungkin pesannya itu justru buat siblings yang ujung-ujungnya juga untuk menenangkan hati orang tuanya sebetulnya kayaknya. Salah satu dinamik yang menarik antara Ranika dan Rangga adalah Ranika sebagai anak sulung perempuan yang lahir di demografi keluarga yang memang masih menghadap paham patriarki. Punya adik laki-laki yang sebenarnya bedanya nggak jauh ya, kita bedanya kayak 2-3 tahun gitu kayaknya. Dan ketika bapaknya ternyata menuntut Ranika untuk menjadi anak sulung seperti laki-laki tanggung jawabnya. Ranika yang adalah perempuan juga merasa ya kenapa nggak lu sih, lu kan yang cowok. Lu selama ini kayak wah gue tuh kan cowok, lu nggak bisa ngomong gitu kan sama gue, dan step up gitu. Jadi dinamika itu juga harus di highlight kalau menurut aku, karena ketika yang tadi empathy dan curiosity ada dari masing-masing, kesalahpahaman apapun itu pasti bisa ketemu, bisa diurai, dan pada akhirnya dengan cinta kasih yang kita semua punya, yang kita semua dianugerahkan oleh Tuhan, pasti nyampe gitu. Apalagi udah keluarga, udah darah daging gitu, udah sebenarnya lebih gampang gitu kan. Kalau Rangga sama Ranika bisa ngobrol hati ke hati dan dua-duanya penasaran, mempertanyakan pertanyaan yang sebenarnya sangat simpel gitu dari awal film, ya filmnya jadi nggak ada sih. Perjalanannya memang nggak ada gitu, karena film ini punya katalis yang cukup besar gitu untuk keempat orang kakak beradik ini, yang akhirnya juga bisa ternyata lebih mengerti ibunya. Dan ibunya juga akhirnya lebih bisa mengerti anak-anak. Jadi pesannya mungkin be curious, if you don't know, ask questions, and do it with empathy. When you know, approach it with love. Oke. Terima kasih Kak dari Ibu. Anak-anaknya dulu yang muda. Oh iya. Iya boleh. Kurang lebih sama kayak Asti sih, be curious dalam artian ini mungkin lebih ke anak-anak muda yang mungkin juga kurang akur sama ibunya. Semua pasti ada alasannya. Kenapa ibu kita begini, kenapa kitanya begini, kenapa hubungan ibu dan anak begini. Gitu. Semua pasti ada alasannya, dan be curious itu tuh tujuannya untuk tahu akar permasalahannya gitu. Bahwa semua ada penyebabnya, dan saat kita sudah mau mencoba mengerti, itu kita udah masuk ke tahap yang bisa nerima dan paham kenapa situasi kita tuh seperti ini, dan mudah-mudahan jadinya lebih baik. Lebih baik. Gitu. Jadi stop attacking, Start listening. Start asking. Why are you like this? Adakah kejadian di masa lalu? Benar-benar untuk bertanya, untuk mengerti, bukan untuk memenangkan perdebatan. So, aku kalau boleh nyelipin satu lagi, stop thinking the worst out of the other person.
Ya. Itu juga penting sih, bahwa Prejudice. Iya. jadi kayak kadang-kadang kita suka curigaan gitu. Oh Iya kan? Suudon kalau kata Iya gitu ya. Buruk. Suudon. Ini kok begini nih, soalnya dia terus sebelum sama gue, padahal enggak sih, padahal emang karena lagi pusing aja gitu kan. Maksudnya gini, kan yang menyedihkan adalah sampai sekarang tuh kita masih baca berita ada anak bayi yang entah ditaruh gitu aja kan. Maksudnya gini, kalau yang terburuk mungkin itu udah itu. Tapi kan saat kita masih tinggal bersama, masih menjalani hubungan itu ya bener, jangan berpikir seburuk itu karena tuh akhirnya selama bertahun-tahun ini masih bersama. Mungkin memang lagi ada yang masalah, lagi bad mood atau apa. Jadi ya mulailah bertanya gitu. Mulailah bertanya. Kalau aku Pesannya? aja banyak sekali di luar sana dan mungkin di sekeliling kita juga, kita selalu ada yang kok ibu saya begini ya, kok ibu saya begitu, kenapa ibu saya begini, ibu saya selalu begini dan begitu. Nah kalau boleh, maaf banget ya, ibu itu adalah gift dari Allah, dari Tuhan, pemberiannya terindah, pokoknya tersemuanya. Jadi kita nggak bisa memilih, kita lahir ibu saya mau yang ini ya, saudara saya mau yang ini, semua adalah pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan ke kita. Jadi atensi, komunikasi, dan itu rayakan selagi ada, selagi kita punya usia, selagi kita punya umur, selagi kita punya segala macam, itu lebih baik kita berpelukan dengan kasih sayang. Jangan pernah melupakan atensi dan komunikasi. Betul Apapun. banget. Betul. Terakhir Ya. dari Dunia memang menuntut atau apa ya? Dunia ini bukan menuntut tapi memancing untuk sepertinya 24 jam waktu kita kurang gitu ya. Tapi dari pengalaman ibu dalam kehidupan pribadi gitu ya. Kan kebetulan juga diamanatkan, bukan kebetulan, diamanatkan oleh Tuhan untuk menjaga ibunya, ibu yang sudah berusia 89 tahun, alhamdulillah ya. Kadang-kadang saya merasa paling banyak berdosa di antara yang lain ya. Yang lain mungkin mengatakan, kamu pasti nanti banyak ya gitu ya pahalanya, anak baik, anak soleh, ini ngurusin ibu. Tapi sebenarnya saya yang paling banyak dosa. Karena apa? Tinggal serumah, tapi kalau mau diikuti itu kesibukan, itu hampir nggak punya waktu buat ibu. Padahal tinggal serumah loh, gitu ya. Iya. Jadi kadang-kadang memang tidak bisa dihindari itu. Karena tuntutan tanggung jawab yang lain juga yang kita punya multiperan dalam kehidupan ini gitu ya. Tapi yang terpenting adalah sesibuk apapun kalian gitu ya, quality time. quality time. Itu yang harus make sure bahwa ibu kita memahami ya dengan kesibukan kita, bukan karena mau menyanyiakan atau tidak memberikan waktu atau memberikan perhatian ya. Kadang-kadang memang itu menjadi konflik juga buat ibu gitu ya. Di satu pihak kalau saya ceritakan tanggung jawab saya yang sebesar ini, nanti dia jadi kepikiran. Ya kan? Sampai kemarin aja mau ikut ke lokasi syuting di Indramayu, kan cuma 3 jam gitu kan ya, gitu kan ya. Iya kan? Tapi saya terpaksa harus galak. No, jangan cari penyakit gitu ya. Nah itu kan udah dosa, kaget pasti ibu gitu ya kita gitu. Karena saya juga kaget. Padahal bayangannya gitu ya, lokasinya yang gersang penuh debu gitu ya, panas, nggak enak gitu kan ya. Bukan lokasi yang ada AC-nya gitu kan ya. Nah, jadi kadang-kadang tapi memang tidak ada pilihan, harus dijelaskan supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman. Betul. Di antara ini. Lebih kasihan lagi kalau ibu kita salah paham, yang berpikir bahwa kita tidak punya waktu. Betul. Itu loh. Itu lebih menyakitkan saya kira. Pada saat mengerti nanti bilang, aduh maaf ya gitu. Ibu saya sering gitu, maaf ya, harusnya Oma nggak usah ngomong seperti itu gitu loh. Itu kan ya. Itu sih. Jadi kembali lagi komunikasi yang harus dijaga, quality time. Hai anak bioskop, jangan lupa tanggal 14 November 2024 nonton film Bila Esok Ibu Tiada di Cinepolis. Bye-bye. Ayo nonton.